Bapak Ervan Hendar Firmansyah SPD selaku Kepala Sekolah SDN Lumbung Sari dan selaku Ketua PGRI Cabang Romta. Untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 kali ini saya bertugas untuk mewawancarai kepala sekolah, salah satunya adalah beliau, mengenai dilema etika dan kasus-kasus yang terjadi di sekeliling kita, serta bagaimana solusi pengambilan keputusan yang tepat untuk kasus-kasus tersebut. Oke, saya mulai ya Pak. Selamat siang Pak. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan mengenai dilema etika. Langsung aja ya Pak ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Jadi khususnya saya sebagai kepala sekolah di SDN Lumbung Sari, kita mempunyai ada 5 orang guru semua perempuan, yang mana memang ada beberapa kasus yang khususnya terkait dengan dilema etika dan moral. Khususnya yaitu kasus kenapa guru tersebut sering kesiangan. Ya, saya bisa mengidentifikasi dengan cara saya bukan hanya sebatas melihat 1 atau 2 hari, melainkan beberapa hari atau memang itu sebuah rutinitas yang mana ini merupakan sebuah kasus yang memang harus diidentifikasi dan dipecahkan. Dalam arti kasus tersebut guru tidak mungkin terus-menerus melanggar ya sesuai dengan tata tertib, yaitu harus masuk jam 7.30, sedangkan guru tersebut masuk sering lambat, bahkan bisa sampai pukul 8. Mungkin identifikasinya itu harus lebih lanjut Pak ya. Dengan cara tadi berarti minimal saya harus menanyakan terlebih dahulu orang dekat siapa ya, lalu rumahnya bagaimana, keadaan keluarga seperti apa ya, sebelum saya memvonis bahwasanya memang guru tersebut memang benar-benar bersalah, dan saya juga harus bijak atau sebijak mungkin bagaimana upaya yang saya harus lakukan supaya guru tersebut bisa menerima pendapat dan juga bisa mengubah yang tadinya mungkin terlambat, dan mudah-mudahan ke depannya bisa supaya lebih disiplin lagi. Bagus sekali ya Pak. Nomor 2 ya Pak. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik, jadi memang benar yang namanya keputusan itu sebenarnya yang saya lakukan itu ada 2. Yang pertama adalah saya harus memutuskan dengan melalui identifikasi. Artinya keputusan yang saya harus ambil itu harus sesuai, kita harus menimbang mana yang lebih baik ataupun mana yang lebih utama sesuai dengan keputusan. Ada juga keputusan yang memang secara langsung, cepat, tanpa berpikir, tapi menurut secara pribadi saya tepat. Ya, khususnya yang terpenting, keputusan itu yang terpenting adalah lebih mengedepankan yang bersifat umum daripada pribadi. Ya, itu makanya banyak sering yang saya lakukan itu keputusan yang mana di masing-masing itu yang mempunyai kepentingan yang sangat penting, yang sangat urgent. Tapi dimanapun yang namanya keputusan itu tidak bisa yang namanya semuanya bisa tercover. Artinya sedikit mungkin ada yang disakiti atau lebih banyak yang terpenting adalah yang bersifat umum. Ya, intinya saya mengambil keputusan itu yang terpenting adalah bagaimana keputusan itu lebih baik dari kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Itu yang saya lakukan. Oke, Pak. Mengerti ya Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau untuk melihat daripada kasus sebelum daripada keputusan, maka yang saya biasanya hadapi yaitu yang pertama mengidentifikasi terlebih dahulu. Identifikasi itu saya juga melihat dulu. Setelah melihat, oh kalau misalnya 1-2 hari itu mungkin bukan menjadi kasus ya. Tetapi kalau rutin itu saya catat terlebih dahulu. Misalkan si guru A itu datang terlambat, saya catat itu kenapa berhari-hari itu terlambat, catat terlebih dahulu. Setelah itu bukan saya langsung memanggil,
saya juga itu harus mengkonfirmasi terhadap mungkin rekan keluarganya ataupun rekan dekatnya. Kenapa sih kok bisa terlambat terus? Ada apa? Gitu kan? Sebelum saya memutuskan yang mungkin hal yang memang bersifat disiplin, ya itu mungkin yang memang saya lakukan. Dan selanjutnya, ya mungkin tadi walaupun ada kepentingan yang sama, mana yang misalkan memang saya harus putuskan yang bersifat umum, lebih mementingkan umum daripada kepentingan pribadi si guru tersebut. Oke, baik, Pak. Selanjutnya ya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif menurut saya terkait masalah keputusan, karena kasus dilema etika tersebut tentu sulit ya. Misalkan kita keputusan A, tetapi berlawanan dengan hati nurani biasanya, tetapi memang harus diputuskan. Intinya langkah-langkah yang memang saya biasa hadapi adalah memungkinkan bahwasannya keputusan tersebut memang benar-benar terlebih dahulu dipahami oleh guru tersebut, bukan bersifat secara pribadi, melainkan secara disiplin atau tata aturan yang ada. Insya Allah kalau misalnya kita ada dasar tata aturan atau tata tertib, disiplin dan lain sebagainya, dan juga kita pendekatannya baik dengan guru tersebut, insya Allah masing-masing sadar dan masing-masing bisa memahami hal tersebut. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Nah, banyak tantangan yang memang saya rasakan, khususnya mengambil keputusan ketika ada sebuah kasus dilema etika, yang mana di sisi lain saya harus menetapkan tata tertib, disiplin. Di sisi lain juga saya harus mengetahui bagaimana keadaan keluarganya, ya, karena yang namanya kita dalam sebuah organisasi di sekolah itu berkaitan erat dengan kekeluargaan. Artinya kita tidak hanya sebatas untuk bagaimana mentolerir, tetapi kita juga harus mengandalkan tata tertib tersebut. Jadi harus balance. Intinya dalam pengambilan keputusan di sini ya memang sangat berat sekali ketika ada sebuah kasus yang menitik beratkan terhadap situasi keluarga itu sendiri. Itu ya salah satu contoh, misalkan ada di guru saya ketika istirahat atau misalkan sebelum pulang, dia selalu pulang karena ditelepon oleh orang tuanya, oleh istrinya. Karena apa? Karena istrinya itu lagi sakit keras. Ya, mau tidak mau kan kita selaku pemimpin, di sisi lain saya harus menerapkan tata tertib, disiplin, tetapi di sisi lain juga kita manusiawi, dalam arti bagaimana upaya yang terpenting di sisi keputusan saya itu ada nilai positif walaupun ada juga nilai negatif. Yang terpenting satu sama lain bisa memahami dan bisa memaklumi itu saja. Oke, baik. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Biasanya terkait masalah kasus dilema etika itu tidak ada jadwal khusus, karena ada sifatnya situasional, ada sifatnya mungkin secara tidak rutin ya. Dalam arti saya yakin guru-guru di sini tidak menginginkan yang namanya indisipliner ya, terkecuali memang gurunya tersebut ada hambatan ataupun ada hal yang lain ketika mereka kenapa menjadi seperti itu ya. Makanya terus terang, khususnya terkait masalah penjadwalan bagaimana kita untuk bernegosiasi atau bertemu dengan orang tersebut, tidak ada jadwal. Intinya ketika ada sebuah kasus ya, saya sendiri harus melihat dulu kasusnya seperti apa ya, lalu setelah itu ya saya memanggil guru tersebut dengan apa, bukan memvonis atau bukan menghukum, melainkan kita berbicara hati ke hati ya, seperti apa yang terpenting kita bisa membangun, khususnya bagaimana kedisiplinan tersebut bisa terjalin baik antara pribadinya, sekolahnya dengan saya selaku kepala sekolah. Itu.
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Banyak. Mungkin beberapa orang yang mana memberikan pemahaman, memberikan sebuah materi ketika kita memberikan sebuah keputusan, ya khususnya terhadap pengawas kita, ya pengawas di Kecamatan Purwokerto selalu memberikan motivasi, selalu memberikan arahan bagaimana upaya kita supaya lebih adil lagi dalam membuat sebuah keputusan, yang mana keputusan yang benar itu belum tentu benar, tetapi keputusan yang mana bisa dipahami oleh dua pihak dan bisa dijalankan oleh dua pihak, itu yang seharusnya menjadikan sebuah keputusan. Makanya ada beberapa orang, khususnya tadi pengawas bina, Korwil Bidik, dan juga bahkan rekan-rekan guru yang lain, di mana saya pribadi pun tidak melihat ketika orang tersebut memang baik, ya masukan terhadap saya, siapapun orang tersebut maupun yang masih muda, terlebih yang tua, tetap saya itu menjadikan masukan yang baik terhadap saya. Insya Allah selama masukan tersebut baik, ya saya akan jalankan. Oke, baik Pak. Terakhir ya Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi pengalaman yang mana ketika mengambil sebuah keputusan dalam sebuah kasus dilema etika itu sangat sulit sekali. Yang berbeda dengan keputusan-keputusan yang bersifatnya mungkin material. Kalau misalkan dilema etika itu keputusannya itu menjangkau beberapa pihak, ya karena pihak yang lain pun keluarganya atau pribadinya atau guru yang saya anak buah saya mungkin selaku gurunya, itu beberapa kepentingan yang khususnya mengenai dilema etika tersebut. Ya itu yang menjadi pengalaman saya, bahwa berat sekali mengambil sebuah keputusan ketika di dalamnya itu beberapa kepentingan yang memang masing-masing penting. Tetapi mau tidak mau keputusan tersebut memang harus dijalankan, walaupun ya pengalaman saya efeknya itu ada yang mungkin terasa berat sebelah, ya atau terasa tidak adil. Yang terpenting saya pribadi bahwasannya ketika memutuskan bahwa benar ini keputusannya bukan atas dasar pribadi, melainkan keputusan secara umum, khususnya kepentingan sekolah itu sendiri. Baik Pak, terima kasih sudah mau sharing dengan saya mengenai pengambilan keputusan tentang dilema etika kasus-kasus ini ya Pak ya. Mudah-mudahan kedepannya guru-guru yang Bapak bina itu bisa lebih baik lagi, dan Bapak juga sebagai pemimpin bisa menjadi pemimpin yang amanah dan adil. Baik Pak, sampai di sini saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, baik itu dari siswa maupun rekan kerja kasusnya? Iya. Pertama untuk guru dulu ya. Untuk guru itu kan saya sering ke ruang guru, sering ngobrol, sering bercengkrama. Nah, kemudian dari hasil obrolan cengkrama kemudian disesuaikan dengan jadwal pelajaran yang ada, itu saya menginterpretasinya seperti itu. Nah, kemudian kalau ada hal-hal yang di luar koridor, baik yang dekat dengan saya maupun yang jauh, saya tanya. Ya, kadang-kadang nanyanya itu saya dengan gurauan, dengan sindiran, supaya tidak terjadi kesenjangan sosial atau efek psikologis ya, kesenjangan psikologis. Nah, dengan cara begitu memang yang namanya
kepala sekolah atau atasan, meskipun ngomongnya datar, meskipun ngomongnya sambil heureuy gitunya, sambil gurau, itu ada pengaruhnya. Seperti itu. Tapi kalau masalah-masalah yang misalnya ada undang-undangnya, ya saya tegas. Misalnya, guru maaf tidak boleh merokok di ruang kepala sekolah, di TU. Bahkan saya sering menegur guru yang suka merokok, misalnya kelihatan di lingkungan kampus, saya sediakan kan di belakang, silakan merokok di belakang. Itu kasus yang bertentangan dengan ada backup undang-undangnya lah begitu. Kalau masalah nilai-nilai mah itu saya cara dengan Sinoguro atau apa gitu. Termasuk juga ke anak kalau memang guru sudah angkat tangan, tidak bisa mengendalikan, saya proaktif. Kalau saya lihat membariskan juga, saya mah ikut membariskan anak, ikut mengontrol anak. Kadang-kadang dikasih reward anak itu ya, siapa yang mampu ini mampu itu. Kemudian bagi anak-anak yang bermasalah, saya panggil ke sini, saya ajak ngobrol, saya suguhi, saya beri minum, saya beri makanan. Nah, artinya ada pendekatan kejiwaan lah, batinnya. Tapi ya itu ada batas-batas tertentu ya. Setidaknya anak itu kan malu, setidaknya anak itu ayah diperlakukan istimewa, itu justru anak itu sebenarnya malu, tidak bahagia, malu. Nah, dengan menyentuh hatinya itu ya, karena kalau menyentuh fisik bisa-bisa kan ada hal-hal yang tidak boleh kan ya, tibang metot oke anak misalnya melaporkan, nah, itu bisa kena kasus. Makanya kalau masalah fisik hati-hati saya, upaya-upaya itu dengan sentuhan-sentuhan. Tetapi kalau yang sudah menjurus kepada kriminal atau kejahatan, seperti kemarin kan saya buatkan surat pernyataan tanda tangan di atas materai, kalau terjadi tawuran tanpa ampun anak harus mengundurkan diri. Tapi tetap proses itu kita persuasif, tetap itu makan backup normatifnya, backup formatif, backup formal, bahwa kalau terjadi sesuatu itu ini ada surat pernyataannya. Tapi dalam proses itu tetap saya melakukan edukasi kepada anak-anak supaya memang tidak jadi seperti itu. Dan orang tua pun diberi pemahaman, diundang ke kampus ini, diberikan pemahaman. Alhamdulillah tidak masalah. Oke, baik. Pertanyaan kedua ya Pak. Mangga. Bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Sampai saat ini pertimbangan balance itu belum ada. Ya, balance itu belum ada. Kalaupun ada, ya ini misalnya ada usulan begini-begini, kemudian ada protes. Saya karena usulan itu bagus, Kahartos itunya Kaharti, kemudian ada orang protes, saya panggil sebelum dirapatkan itu. Kenapa keberatan? Nah, misalnya keberatan anu saya panggil yang mengusulkan. Ini keberatannya begini, mangga jawab. Kalau bisa menjawab tuntas pada saat itu ya sudah. Saya ambil keputusan yang usulan-usulan yang sesuai dengan pemikiran saya. Dalam tanda kutip ya, pemikiran saya itu kan tergantung wawasan dan apa ini sesuai dengan peraturan sekolah atau tidak. Kalau sesuai, kemudian memang harus seperti itu, saya jalankan. Nah, misalnya pemindahan kelas angkatan kelas 9 itu sekarang kan di luar. Ya. Kelas 7, kelas 8 kan di dalam. Nah, ini kan baru terjadi tahun ini karena ada yang mengusulkan, artinya kita lebih memprotek kelas 7 supaya jangan efek-efek negatif itu jangan
tercemar di kelas 7. Karena biasa dari tahun ke tahun itu ada percemaran. Dari kelas 3, kelas 2, kelas 2, kelas 3. Supaya tidak tercemar maka kelas 3 di luar. Artinya dalam tanda kutip ekstrimnya eta mengis kapalang ieu kelas 3 mah. Kering lagi badai keluar gitu ya. Tapi kan itu ada yang protes. Nah, saya ngambil keputusan seperti itu. Iya kaharti beberapa orang saya dengar tidak di blow up kan, tidak di flurkan dalam rapat. Cuman saya dengar aja ternyata pemindahan ini ada yang protes 1-2 orang. Saya panggil yang protesnya. Lamun kahartos anu protesnya berarti kan dikembalikan lagi. Tapi dalam masalah ini anu protes lagi akhirnya menerima hal-hal yang memang positif yang bakal terjadi lah begitu. Seperti itu, Bu. Batik dulu, Pak. Baik. Nomor 3 ya, Pak. Enggak. Lu Bapak. Oh, punten, Pak. Oh, ya. Mangga sok. Kan ditulis ada lah benang kulkas. Nah, nomor 3, Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Dalam untuk hal apa? menangani kasus-kasus ini? Prosedural itu kita lakukan mengacu kepada pertama itu kan di sekolah ada kalau guru tupoksi ya, kalau siswa ada peraturan-peraturan. Nah, kita prosedurnya pertama mencari backup undang-undang atau peraturannya, ada nggak diatur nggak ini. Nah, misalnya untuk siswa yang paling saya sulit misalnya mengatur ukuran dan gaya rambut, karena memang di dalam peraturan itu kurang jelas ya, nggak ada lah istilahnya. Tetapi ini mengacu kepada ada acuan sudah biasa, hubungannya tidak langsung. Misalnya dalam pemotongan ijazah, kan harus kelihatan telinga, ukuran rambutnya sekian, itu yang dipakai patokan oleh saya. Kemudian diumumkan, diberikan motivasi, kemudian dibuatkan bagaimana supaya siswa itu memang paham terhadap itu, misalnya membuat spanduk atau baliho seperti itu. Ya Allah, nomor 4, Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Untuk guru misalnya kalau ada ya, misalnya kalau yang lebih junior kan itu psikologisnya beda dengan yang senior. Kalau yang junior itu bahasanya agak bahasa formal, kalau kepada senior bahasanya bahasa informal gitu aja, isi kandungannya sama. Itu cara langkah-langkah saya seperti itu. Berarti dari segi bahasa aja. Iya, dari segi bahasa. Oke. Terus, apakah Bapak memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan ketika Bapak menyelesaikannya, itu tuh langsung di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikan kasus-kasus ini? Tergantung kasusnya, ada yang langsung di tempat, ada juga menggunakan jadwal. Contoh, anak buang sampah sembarang juga sebenarnya kan etika itunya, etikanya nggak benar. Artinya ada guru depan, anak buang sampah. Nah, ini kan pakai jadwal.
pakai proses, pakai tahapan. Pertama, ikrar hidup bersih saya ganti di upacara yang dibacakan. Yang tadinya tidak diikuti oleh siswa harus diikuti. Nah, kemudian dibikin peraturan ditempel, ya. Kemudian saya siapkan tempat sampah supaya anak itu dalam membuang sampah beretika kan ya. Karena khawatir nanti kalau sudah dewasanya di dalam mobil kan banyak orang membuang sampah di jalan, belum itu kan tidak beretika kan. Nah itu contoh seperti itu. Kemudian diperlombakan kan kepada wali kelas dan guru supaya menjaga kebersihan. Nah, seperti itu Bu. Baik. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada nggak Pak? Selama ini ya informasi dan langsung saya terjun. Misalnya guru tidak mengajar sesuai dengan jadwal, itu pun meskipun tersamar itu kan etika ya. Artinya tidak memberikan pelayanan yang baik terhadap siswa, tupoksinya nggak dijalankan. Diibaratkan kalau siswa itu kira-kira kalau tidak masuk sekolah, masuk kelas, tapi kekurilingan, ayah di kantin, ayah di musola misalnya, anak itu beretika tidak. Nah guru pun sama, dia guru itu tidak mengajar tapi guru ada. Semacam kemarin kan ada briefing ya, guru itu ada di kampus ini, tapi di jadwal pelajaran ketika saya lihat di kelas nggak ada. Kemana ini? Nah kemudian saya cari, kalau ada yang ketemu, ada yang tidak ketemu. Nah yang tidak ketemunya ini saya ngobrol, kadang-kadang tidak sengaja. Jadi ketidaksengajaan itu muncul nyeletuk, Pak si ibu anu si bapak anu sering di dia dah Pak misalnya. Seperti itu Bu. Oke, baik. Saya juga ada di sini Pak. Tapi jamnya kosong. Oke, pertanyaan terakhir ya Pak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Menurut Bapak? Pengalaman, mungkin pengalaman apanya? Pengalaman apapun, selama Bapak menangani berbagai kasus yang berbagai macam. Mohon maaf ya Pak, Ya. kasus yang salah satunya sampai viral masuk televisi itu misalnya, atau kasus terbaru yang sekarang nih, yang anak tawuran. Untuk yang masuk televisi itu saya nggak tahu, itu kan zaman dulu, kepala sekolahnya beda. Yang tawuran jadi pengalamannya itu, kalau kasus itu kan penanganan sama ya. Pengalaman itu jadi nambah komunikasi, ya, nambah keakraban dengan pihak-pihak lain, dengan Kapolsek, dengan pihak-pihak kecamatan, dengan masyarakat. Bahkan jadi tahu di kampung itu apa yang terjadi. Karena tawuran itu kan bagaikan gunung es. Di dalamnya kan nggak tahu, yang orang tahu kan itu gunung es. Padahal di dalamnya apa? Orang taunya tawuran, padahal di dalamnya apa? Ternyata banyak faktor siswa itu terjadi tawuran. Masyarakat kan kadang-kadang bahwa tawuran itu adalah anak sekolah sekian persen tetap meskipun di luar itu tanggung jawab sekolah. Padahal di dalamnya itu kan banyak faktor ternyata. Ada kultur masyarakat yang memungkinkan anak itu bisa tawuran. Karena kalau anak kembali ke masyarakat, kultur sekolahnya hilang kadang-kadang. Yang ada kultur masyarakatnya. Maka ada perkelahian antar kampung, antar geng. Ya bukan antar sekolah. Kalau antar sekolah selama saya di sini hampir nggak ada ya. Dan jarang itu. Di pemicunya itu dari luar. Kemudian
kalau ada siswa SMP yang tawuran itu, saya jadi paham ada dalangnya. Ada provokator siapa? Bukan anak SMP, bukan siswa SMP. Ternyata siswa yang ada di atasnya, SMA atau SMK. Nah, terus dari kasus ini kita mendalami bersama-sama. Ternyata tawuran itu pun sekarang kan bukan hanya perkelahian, tapi di dalamnya lebih berbahaya lagi. Ada konten, ya ada konten, bahkan ada perjudian. Paham nggak konten perjudian? Di konten itu artinya anak itu tawuran itu divideokan, ya, kemudian disebarkan apa di TikTok. Ya mungkin mereka berpikir ini akan menjadi uang mungkin. Atau ada judi, kalau kena ini sekian nilainya gitu. Lamun tepikeun ka bisa ngabacok sekian ratus ribu nilainya. Itu ada semacam seperti itu. Ini kan waduh, ini udah film ketek gitu ting gitunya. Ini sudah melampaui film. Film kebrutalan lah gitu. Itu seperti itu, Bu. Nah, itu tugas Ibu ini ya ke depan. Ya Allah. Insya Allah Pak, mohon bimbingan. Begitu Pak. Mohon. Ya. Untuk saat ini sih baru ada 8 pertanyaan ya Pak Mohon. yang harus saya tanyakan ke Bapak. Mohon. Mudah-mudahan kedepannya kalau saya Tidak ada pertanyaan lagi gitu. ya, jangan gitu dong Pak. Mudah-mudahan kedepannya Bapak selalu bersedia membantu. Misalnya Bapak lagi kosong nih, saya masuk nggak apa-apa ya Pak? Mangga. Dan ini kan tugas pemerintah juga kan ini tuh. Ya. Ya, mudah-mudahan dengan cara ini bukan hanya dirasakan oleh pribadi Ibu Hamidah kan. Ada hal-hal yang memang nanti kan sharing-sharing nih orang lain. Bapak juga mungkin Bu Hamidah nanti sharing orang lain, Bapak juga mendapatkan hikmah, membawa informasi ke dalam ke sini. Oh, yang Bapak selama ini tangani ini kurang tepat. Di sekolah lain seperti ini. Kan bisa begitu kan? Ya. Itu Bu. Baik. Jadi nilainya bukan nilai ekonomis, nilainya nilai apa ya? Kultur lah, merubah kultur itu. Menambah nilai kultur yang positif. Budaya positif berarti ya Pak. Mohon. Siap. Oke, baik Bapak. Di off dulu ya Pak. Mangga baik-baik Bu.